Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dan balik lagi di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Setelah lomba karapan sapi grand final di Kabupaten Bangkalan, yang panitianya adalah Kabupaten Pamekasan pada tanggal 1 September 2024, akhirnya terseleksi sudah siapa-siapa juaranya. Nah, kali ini saya sedang ada di Kabupaten Sampang, tepatnya di Kecamatan Torjun. Tak lain dan tak bukan yang punya slogan "Sape tandes banyak, sape puet style balap". Itu slogannya. Nah, kali ini saya sedang ada di markas besar tim style balap dan kita ajak ngobrol-ngobrol dengan beliau yang di sebelah saya, yang dulunya seorang anak dan sekarang masih sebagai seorang anak. Yang sekarang sudah dipasrahi penuh sepertinya. Sejak ya entahlah beberapa tahun yang lalu sudah dipasrahkan untuk penyematan sebuah owner atau pemilik dan atas nama dari tim style balap. Siapakah dia? Kita langsung ajak ngobrol beliau yang di sebelah kiri saya. Langsung saja. Assalamualaikum Mas Abim. Waalaikumsalam. Ganteng sekali hari ini. Salaman dulu dong. Saya ucapkan selamat atas pelantikannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sampang. Siap. Ya, pada tanggal berapa kemarin yang dilantik? Tanggal 26 Tanggal 26 Agustus berarti Agustus, ya. Kemudian dilanjut dengan kejuaraannya. Ya. Double dong hadiahnya nih. Alhamdulillah. Tahun 2024 nih double ya. Ya, alhamdulillah. Sudah resmi jadi DPRD Kabupaten Sampang dan dapat merebut salah satu piala. Nah, ini yang direbut-rebut ini. Persiapannya ini luar biasa untuk merebut satu benda ini aja. Waduh. Ini mana tenaga, finansial, pikiran, taktik, dan bagaimanapun itu banyak sekali, dan akhirnya style balap masih bisa bertengger di 6 besar di Piala Presiden. Sepertinya nggak pernah absen ya. Tahun kemarin kan nggak absen ya. Tahun kemarin alhamdulillah masuk. Masuk. Cuman kalah. Cuman kalah maksudnya? Kalah di babak keduanya. Babak kedua. Iya, yang pas tahun kemarin itu usianya itu masuk Piala Presiden. Ya, Tapi kalah. Nggak masuk 6 besar. 6 besar. Ya, tapi sekarang kembali lagi ya. Alhamdulillah. Nah, oke lah teman-teman. Seperti tadi yang pertama saya ucapkan selamat atas dilantiknya Mas Abi sebagai anggota DPRD Kabupaten Sampang. Fraksi apa nih di DPRD? P3 dari Partai P3. Partai P3. Fraksinya? Fraksinya komisi. apa? Komisi Belum. maksudnya. Oh, belum ya? Pembentukan. Belum pembentukan ya. Tapi setidaknya sudah dilantik, berarti sudah Ya, resmi. Dan tanggal 1 kemarin bisa memboyong. Iya. Nah, yang kita kuak ini mau ada cerita apa di balik ini semua, Mas Abim? Kan awalnya memang waktu babak pertama itu di nomor 9 ya, kalau 9 ketemu dengan nomor 10. Gagak Rimang. Ya. Nah, ini memang sengaja main di bawah kah? Karena bertemu dengan ini Gagak Rimang ini bukan salah satu ya, memang ini yang digadang-gadang sebagai juara bisa mempertahankan Ya. Piala Presiden ya. Apa memang sengaja Mas Abi main di bawah? Kan dilepas bareng kan? lepas bareng. Atau memang keinginannya untuk main di golongan atas? Atau memang sengaja ingin menjegal laju Gagak Rimang cuman gagal, atau ada cerita gimana ini Mas Abi? Di babak pertama deh dulu. Ya. Untuk di babak pertama itu kan sapi saya nomor 9. Gagak Rimang nomor 10. yang namanya sudah memasuki Piala Presiden. Ya. Kan tujuan utamanya itu juara satu atas. Iya, pastinya Ya, kan, semua pastinya. itu, ya. Kalau dia main bawah sudah Ya. tidak mungkin untuk membawa Piala Presiden nih. Maka dari itu saya beserta ya Abah semuanya udah sepakat mau ngambil atas lah. Ya. Makanya Mencoba nih ceritanya. coba. Makanya pas pelepasan pertama itu dilepas bareng sama Iya. Gagak Rimang. Dan ya yang namanya rezeki, yang namanya cari jalan sendiri, Ya. sapinya ya. Tapi saya kalah. Kalah. Pelepasan pertama itu ya, kena tikung lagi. Itu
Pembukaan langsung ditikung ya. Ditikung, detik-detik mau mencapai garis finish sebenarnya. Iya. Ya, waktu pelepasan pertama itu Mas, ya entah kenapa, ya mungkin sudah rezekinya lah. Sapi saya itu nggak kayak biasanya larinya gitu ya. Beda berarti dong? Beda. Ya mungkin maunya sapinya udah mau dibawa. Bedanya di mana sih Mas Abim kalau ngomongin beda gitu loh? Bedanya apa? Kalau menurut saya sama aja sih menurut saya. Nah, sama aja maksudnya kalau biasa sih style balap tuh kalau lari pertama tuh apa pemburu ini juga lo mau timur lah. Tapi ada apa ke finish katanya orang Madura nih. Jeleknya di mana sih? Jeleknya pas di pelepasan itu bagus. Bukan jelek ya, ada perbedaannya apa? Pas di pelepasan itu kan bagus ya Mas. Jalan itu bagus. Ketika mau nyampe garis finish di kurang seperempat lapangan itu terus sapi saya. Apa karena didekatin? Mungkin. Kan itu seperempat lapangan itu sapi Gagak Rimang kan sudah mulai mendekat itu. Ya, mulai mendekat. Itu kebetulan sapi saya yang pemagernya itu ya. Itu kayaknya ada takut. Berarti narik dong. Agak mundur mungkin. Iya, agak mundur. Jadi menghambat ke peneketnya akhirnya. Menghambat ke peneketnya. Saya juga nanya ke Usi, gimana sih agak mundur. Agak mundur. Iya. Kalah kodam kayaknya. Kan sekarang tuh musimnya kodam-kodam tuh. Iya. Kalah kodam nih ceritanya. Ya. Itu semua apa ya? Pas habis pelepasan babak pertama itu, Abah Rashid GRT itu langsung ke saya nyamperin. Ya udah, gimana udah sama-sama baik, sama-sama akrab, sama-sama baik hubungannya ya. Ya langsung salaman, langsung udah lah gak apa-apa, cuman pelepasan pertama gitu. Masih ada kesempatan lagi gitu ya. Oh, jadi waktu selesai pelepasan sudah melewati garis finish. Kita bercanda bareng. Di balik bercanda dengan Mas Ros itu ada Guda Kulana. Acuh. Wah, nggak ada kesempatan nih bawa Piala Presiden atau ada ini enggak? Ya, ketika sudah kalah pelepasan pertama ya kan sudah tidak mungkin. Ya, sudah jelas itu sudah. Jelas. Yang mau bawa Piala Suramadu, yang gede itu yang warna kuning emas, itu kan sudah tidak mungkin. Jadi harapan saya itu udah apa kata sapinya saja. Gitu. Jadi ada rasa kecewa sedikit lah. Tapi tetap semangat. Begitu. Nah, kemudian untuk mengembalikan semangat tadi, kan masih ada kesempatan lagi di babak kedua sampai nanti merebut di Piala Presiden golongan bawan. Iya. Itu menaikkan adrenalin atau menaikkan emosi untuk biar semangat lagi, booster lagi tuh gimana Mas Abim? Ada di apa kuncinya ya? Pas habis pelepasan pertama itu semua kru, semua anak-anak sudah apa ya? Agak lemes nih ceritanya. Kurang semangat. Terus Abah itu bilang, udah gak apa-apa. Katanya Abah nih, Abah Arba'in. Siapa tahu memang rezekinya kita di bagian bawah bagian kalah. Ya. Dari sana anak-anak itu udah mulai semangat lagi. Ya, terus kan itu cuma 24 pasang sapi. Iya. Habis pelepasan pertama itu langsung persiapan. Soalnya kan di bagian bawah. Bagian bawah setelah itu. Semua pelepasan kedua. Ya udah kita berangkat. Nah, menaiknya kan bisa kelihatan nih teman-teman, mungkin juga Mas Abim sendiri pribadi juga. Kalau Abah sih dengan memberikan semangat berarti Abah Arbe ini sudah booster sendiri sebenarnya. Ya kan sudah booster sendiri dia. Karena beliau kan lebih pengalaman di dunia karapan sapi, menyemangati diri sendiri ketimbang mungkin Mas Abim yang mungkin masih baru ya Mas Abim ya. Boleh dikatakan baru ketimbang Abah Arbein dan teman-teman. Nah, di babak keberapa sehingga mengembalikan kepercayaan, ya udah nggak apa-apa, nggak main di atas deh, kita coba main di bawah, kali aja kita bisa bawa salah satu pialanya. Itu di babak keberapa? Apa ya kedua kah atau ketiga kah? Pas pelepasan kedua, ketemu dengan apa ya? Syahrini Kopok ya. Syahrini Kopok, Pamekasan. Ya, pas pelepasan kedua itu Mas ya
Alhamdulillah performanya Stabil Up ini sudah bagus. Balik lagi ke asal. Balik lagi ke asal. Balik lagi. Berarti salah kalah kodam yang pertama. kemudian Habis pelepasan kedua itu kan alhamdulillah menangnya agak jauh. Ya, jaraknya agak jauh. Dari itu dari pelepasan kedua itu saya nanya sekon. Alhamdulillah sudah bagus. Terus kita cek sekon musuhnya yang pas semifinal. Waktu itu antara Kerso Alam atau Bandar Jawa, antara sapi dua. Oh ya, Kerso Alam dan Bandar Jawa. Bandar Jawa yang kalah kan waktu Bandar itu. Jawa yang kalah. Itu alhamdulillah punya saya memang sekonnya menang. Di atas Kerso Alam berarti. Ya, agak jauh lah. Ya, lumayan untuk nambah kepercayaan diri nih ceritanya. Yang penting nggak ada musibah, nggak ada apa gitu Mas. Iya, Ada cedera, nggak ada apa. Di atas kertas nih, di atas kertas, wah nih babak ketiga kita menang nih, babak semifinal. Semangat untuk merebut juara satu bawah. Juara satu bawah nih incarannya. Awalnya juara satu atas nih incarannya karena sudah dipastikan sudah nggak mungkin. Ya. Sudah dipastikan ya. Berarti kesempatan terakhir ada golongan bawah nih yang kita rebut. Ya, jadi habis pelepasan kedua, kita sudah mulai semangat. Mulai panas nih, ya, booster panas nih. Ya, semangat untuk juara satu bawah. Juara satu bawah. Ya. Itu Mas. Dan kemudian masuklah di babak semifinal. Semifinal. Ya. Nah, ini babak yang ketar-ketir nih. Ya. Nah, semifinal berarti ketemu dengan Kerso Alam tadi. Ya, Gendeng sama Moncong gitu. Nah, Gendeng Kerso Alam nih teman-teman kalau di lomba nih juga sama-sama sapi yang sering membawa nih Kerso Alam ini. Dari Pamekasan ini. Dari Pamekasan. Nggak bisa diremehkan. Apa sempat meremehkan atau bagaimana? Enggak, Mas. Enggak ya. Enggak. Itu 24 pasang itu sudah seleksian semua ya. Nggak boleh nggak boleh ngeremehin nih ceritanya. Sudah sapi-sapi kenceng semua itu. Jadi tapi dengan melihat sekon tadi yang bikin tambah percaya diri lah. Sekonnya kita lebih cepat daripada tim Kerso Alam nih. Secara kertas nih di atas kertas. Tapi kembali ke rezeki, apa yang bikin meyakinkan? Apa hanya cuman kecepatan sekon tadi lah atau ada kepercayaan lain yang bikin kita masuk final nih? Ya. Jika untuk bicara masalah rezeki, rezeki itu kan sudah ada bagiannya masing-masing. Ya, sudah dia ngatur. Tapi persyaratannya harus memenuhi juga. Persyaratan? Iya, persyaratan maksudnya yang dekat ke hadiah atau ke rezeki itu sendiri itu pasti sapi yang kenceng. Ya. Jadi oke, syarat pertama. Jadi untuk mau ke final, untuk melaju ke final, sapi saya itu insya Allah jika tidak ada halangan insya Allah masuk. Ya. Cuman saya pesennya ke teman-teman harus hati-hati, nggak boleh enteng. Yang kedua di start, terutama di start itu kan meskipun sapi menang lampu merah itu kalah. Ya jelas, ya? Diskualifikasi sudah. Lebih baik nggak usah terlalu depan. Jadi dia agak mundurin nih. Dia agak mundurin soalnya sapi saya yang pemakernya itu agak apa ya? Aumak. Kadang-kadang nganyok, tahu-tahu maju ke depan gitu. Ya. Tapi kok berani-beraninya Mas Abim ini mengambil resiko mundur. Dengan, ya sebenarnya Mbak, kalau pas di garis start itu juga beresiko. Ya. Sapi itu akan maju sedikit pun akan lampu jadi sensor akan merah, akan didiskualifikasi. Mundur pun juga ada resiko. Jadi lebih milih mundur. Berarti kalau lebih mundur dari garis start, ini kan risikonya lebih besar sebenarnya. Ya. Kok memilih itu, kenapa? Kenapa nggak dipasin aja deh? Kan selisih berapa senti pun tuh tetap pengaruh loh. Nanti di garis startnya. Keyakinan apa yang, wah sapi saya lebih cepat, tapi walaupun dimundurin kan bisa sama nih ceritanya. Ya. Kan begitu. Ya. Ini keyakinan apa yang bisa kok dimundurin loh kaki sapi untuk menghindari sensor merah. Tapi risikonya juga besar dimundurin. Ya,
untuk yang di start Mas ya. Bicara masalah trik saya untuk lebih mundur daripada, soalnya Maaf, saya potong. Trik itu disetujui oleh Abah atau bagaimana? udah saya sendiri, keputusan sepihak. Oh, Abah nggak usah ikut-ikut. Nggak usah ikut-ikutan. Karena atas nama Abim gitu ya, bukan Abah Arbain. Ya, Oh, boleh. udah. Ya. Saya mundurin itu kenapa? Soalnya sapi saya yang pemagernya itu agak apa ya? Agak kadang Sering gerak lah, sering ya, Anda sendiri. sering. Kan percuma Mas. Ketika sapi saya itu pas garis, ketika hitungan mundur, pas sapi saya itu gerak lah istilahnya, lampu merah, ketahuan sama musuh. Kan meskipun menang itu tetap kalah. Ya percuma juga ya. Cuma ya, tuh fatal. Yang kedua, kenapa dimundurin? Ya, itu menurut saya daripada sapi saya kalah karena lampu, Didiskualifikasi. didiskualifikasi, lebih baik sapi saya kalah karena bertarung. Ya. Itu kan cuma berapa meter, Mas? Paling cuma setengah meter mundurnya. Iya, secara setengah meter, tapi wah, kalau Ya, benar-benar juga. Kalau sekon itu cuma satu sekon lah, 1 sekon, nguranginnya itu 1 sekon. Saya memilih mundur karena ya itu daripada didiskualifikasi. Lebih baik kalah bertarung daripada menang didiskualifikasi. Iya. Ya benar-benar juga. Ya. Jadi pilihan berat, tapi inilah yang terbaik. Iya, inilah yang terbaik. Pilihan berat. Ya. Kalau ini takutnya kena diskualifikasi, mundur pun akan menambah sekon. Tapi dengan konsekuensi kita sudah tahu kan kecepatan sapi kita sendiri waktu itu. Soalnya Mas ya, saya perhatikan sapi saya itu tambah pelepasan itu tambah bagus. Tambah panas Mesti ya. tambah bagus, mesti tambah bagus. Asal tidak cedera. Benar. Jadi saya itu mengambil kesimpulan lebih baik agak munduran sedikit. Mundurnya berapa meter? Paling setengah meter, dan terbukti kemarin. Kalau setengah meter berarti kan ada dua tali itu. Dua tali. Berarti Dua garis. Garis yang pertama itu garisnya tukang tembeng. Garis kedua garis sapi. Berarti taruh situ. Ditaruh situ, ditaruh tukang tembengnya itu di garis sapi punya saya. Dan terbukti kemarin semifinal itu pas sudah maju tuh sapi ya. Sudah maju. Tapi untungnya di belakang garis, jadi aman. Oh gitu. Nah, pertanyaan klimaks yang pertama nih. Kalau kita lihat di kamera nih kemarin, ini kan yang cawe-cawe Mas Abim dengan ini teman-teman, Abah Arbain. Ya. Kayaknya paling sibuk nih Juragan 2 nih. Tapi ujung-ujungnya kok Anda yang memutuskan semuanya? Enggak. Sampai sekarang Mas ya. Enggak, Abah udah diem. Udah pasrah ke saya. Cuman cuman saya itu sebagai anak tidak akan lepas dari orang tua. Saya saling tukar-tukar pendapat. Jadi Abah sebagai penasehat deh sekarang. Penasehat. Saya nanya misalnya ini gimana. Ya Abah bilang, ya udah saya yang ngerjain semua. Oh gitu. Ya. Agak kalau suatu perusahaan dulu Abah itu manajernya atau ownernya lah, atau manajer lah lebih tepat. Sekarang Abah naik tingkat cuma sebagai penasehat. Jika Abim bertanya baru dikasih tahu. Atau kalau ada yang nggak beres, si penasehat ini akan turun tangan. Ya. Di pelepasan pertama itu lampu saya merah. Lampu sapi saya merah. Ya udah, cuman itu tugasnya apa? Tadi lampunya merah, hati-hati ke belakangnya. Udah itu aja. Iya benar, penasehat mengingatkan memang. Nah, pertanyaan klimaks terakhir. Ketika di babak final pemirsa, ini ada di selepang hitam, ada di tengah, udah di depan Malindos. Iya. Ngapain ke kanan? Belok Itu lagi. perasaannya gimana Mas Afif? Ketika bilang udah sampai mau finish tuh, tinggal berapa lompatan tuh selesai sudah, juara 1 bawah. Belok kanan. Apa kesemsem I love you ke sapi Malindos? Atau bagaimana nih? Bagaimana? Kalau ini kan sudah apa kata sapi, kita tanyain perasaan. Perasaannya gimana Mas Afif? Ya, perasaannya Mas ya. Mau nangis. Ya. Ketika pelepasan semifinal, kan ya? Bukan semifinalnya. Iya, enggak. Bicara pelepasan semifinal antara Jet Matic
punya saya setel balap dan Melindos. Emang sekonnya lebih bagus punya saya. Yang pertama Ya, nih. yang pertama. Ya, itu ya untuk merebut juara 1 atas itu persyaratannya sudah ada. Di atas kertas Di nih atas ceritanya. kertas, melalui sekon tadi. Ya. Benar. Dan ketika pelepasan final, saya sudah nggak ngatur sapi saya dimundurin, enggak. Udah terserah tukang Pasrah deh gitu. Ya, pasrah. Meskipun merah, masa mau diprotes? Uang sudah final. Ya kalau final juara 1 bisa turun dong, kan eman. Enggak, saya disuruh kedepanin terus. Standar Ya, gitulah. standar. Ya itu sudah emosionalnya ke juara 1 pandangannya. Ketika sapi saya lepas, memang sapi saya unggul. Tuh. Yang seharusnya sapi saya itu larinya ke merah. Ya. Itu kan bertahan di tengah waktu itu. Iya, lurus. Biasanya kan yang waktu di Ketapang kemarin itu ke merah. Iya. Ya, ke merah. Entah kenapa sapi saya itu kemarin lurus. Saya yang kayaknya sampai garis finish itu mau lurus. Lurusnya itu ya. Sampai garis finish. Sudah, anak-anak itu udah semangat semua. Pas cun, sapinya bagus, sudah di depan. Udah di depan lah. Ya mungkin udah skenario dari Allah ya. Allah ya. Yang tidak bisa dirubah. Benar. Jadi sehebat apapun sapi saya, sekencang apapun sapi saya, ketika rezekinya udah di nomor 2, ada aja. Ada aja. Itu ketika kurang berapa meter? Mungkin 10 meter. Deket ya, Bang. Udah deket. Deket. Ya. Udah deket. Itu malah belok tuh kanan. Ya. Orang-orang itu bilang banyak karena penonton, karena inilah. Enggak deh kalau menurut saya sih enggak. Itu penonton sudah jauh. Jauh sekali, udah ada di garis finish penonton tuh yang terakhir. Ya udah, pas pelepasan final itu ya udah lemas. Ada masukan ini karena gini. Ya udah, saya mengambil keputusan sendiri, mengambil kesimpulan udah bukan rezekinya. Ya. Rezekinya masih di juara 2. Tapi saya bilang ke anak-anak, ini harus disyukuri. Harus. Ini sudah puncaknya. Ini sudah puncaknya grand final. Benar. Untuk memasuki ke ajangnya aja sulit, Mas ya. Untuk masuk 24 aja, waduh. Apalagi ke 6 besar. Ke 6 besar. Ya, benar. Alhamdulillah saya kemarin itu meskipun juara 2, alhamdulillah senang bersyukur ya. Iya, alhamdulillah. Bangga. Tapi di antara kebanggaan tuh pasti ada ya. Gitu. Pasti ada tuh pasti ada. Ada pasti ada. Beberapa menit setelah pelepasan. Setelah itu ya sudahlah. Itu ya sudah. Lomba sudah selesai, kita terima hasilnya seperti ini. Yang penting tim Style Balap sudah memberikan yang terbaik dan berusaha yang terbaik, the best lah pokoknya. Cuman ya ujung-ujungnya manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Keputusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata juara 2. Untuk bawa piala yang warna silver ini, Bos. Ini tidak cukup 50 juta, Bos. Lebih, Bos. Kalau di Lungpulung ini beli mobil, Bos ya. Beli mobil. Cek beli mobil lah oleh, Mas. Oleh. Kayak ngeberiah. Cuman bawa ini. Padahal ini kalau buat, ini kalau prediksi saya nggak sampai 200.000 deh. Kayaknya anggaplah 1 juta lah. Ya. Paling, tapi namanya bukan harganya, tapi prosesnya itu, Bos, untuk mendapatkan ini. Begitulah. Nah, walaupun ada adu-ada di babak final, setidaknya yang saya kagumi, terus terang mohon maaf, bukan karena saya dekat dengan Abah Arbein atau dekat dengan Mas Abim, tidak. Cuman ada satu kebanggaan nih yang tidak dimiliki oleh tim lain yang 6 besar ini. Walaupun juara 2. Mungkin Mas Abim nggak tahu kenapa saya kok senang dengan tim ini. Bukan saya yang lain nggak senang, cuman ada kelebihan senang saya di tim ini. Sapinya kan masih tetap kan yang dulu. Alhamdulillah masih tetap. Nah itu. Sapi yang dulu tuh. Sapi yang dulu. Yang sering Piala Presiden yang dulu yang nggak masuk tapi masuk di poin tertinggi kan waktu itu. Sapi yang ini kan. Sapi yang ini tetap nggak berubah. Tapi kalau tim-tim yang lainnya kan sudah banyak berubah dari 6 besar tadi, hanya Style Balap yang tidak merubah pasangannya. Tetap ya itu satu pasang. Ini pertanyaannya,
Apa Abah Arbein nggak punya uang beli sapi lagi atau memang terlalu sayang atau gimana Pak Sabim? Enggak, soalnya saya apa ya? Kuping saya ini agak bising, agak apa ya? Bising? Dari tahun 2023 itu orang-orang itu bilang, alah style balap cuman jagonya di tangkeen aja. Di ajang-ajang kecil-kecil di lah, ajang-ajang tangkeen kecil. lah kata orang. Itu di Piala Presiden buktinya kalah. Dari sana semangat saya dan tim saya itu tambah Oh, gitu. Gacor. Tambah gacor. Enggak tambah gacor. Ingin membuktikan Mas ya. Iya, Kau boleh, pembuktian ini ya. kau boleh hina aku. Iya, Aku pembuktian. tak akan menyentuhmu, tapi dengan bukti ini sebagai pukulan telak kepada Anda. Itu bos. Siapa yang ngomong tuh? Ayo. Kenapa? Kenapa tapi saya tetap ya. Kalau mau cari gandengan mungkin bisa. Bisa. Sangat bisa. Dan sudah ada rencananya. Gitu. Tapi ketika mau menghadapi Piala Kawedanan, tingkat Kawedanan. Ya. Sapi saya itu kan habis pincang. Iya, sempat cedera ya. Ya, habis pincang, dikerap di skep Piala apa itu? Kapolres ya? Kapolres. Kalah semifinal. Iya. Sapi saya pincang lagi. Itu, sapi saya pincang lagi. Harapan Piala Kabupaten kurang 1 minggu masih pincang Mas. Masih pincang itu? Masih pincang. Masih pincang, terus sapi saya itu ya diobati lah, dipijat, diginiin lah. Di treatment lah. Ya, di treatment. Sapi saya H-4 Piala Kabupaten, alhamdulillah sudah bisa normal. Fit 100% nih. 100% atau berapa persen? Enggak, masih 80. 80%. Cuman bisa jalan aja. Ketika dibawa ke lapangan, dibawa lari, itu masih agak pincang. Udah, itu udah niatnya mau cari mendekat lagi. Tapi saya ya karena kepercayaan diri tadi dan keyakinan akhirnya terjawablah sudah. Posisi sakit masih agak cedera, agak sembuh, akhirnya di Piala Presiden bisa sembuh total nih waktu Piala Presiden. Mungkin ya. Mungkin ini jalannya pembuktian dari omongan orang-orang. Ya Mas. Siapa sih yang ngomong? Bisikin dong. Nggak perlu. Udahlah, Mas Abim aja yang tahu, saya nggak perlu tahu. Ya Mas Abim ya. Nanti di balik layar kasih tahu Mas Abim. Siap. Oke. Baiklah Mas Abim, itu aja obrolan pada pagi hari ini. Sukses terus buat tim Style Balap di ajang-ajang berikutnya. Semoga sapinya terus sehat. Bisa ketemu lagi di tahun 2025 dengan sapi yang sama. Sapi yang sama. Pengennya saya tetap sama, Mas. Juaranya? Enggak, sapinya. Oh, sapinya sama, juaranya beda dong. Semoga sapi boleh sama, juaranya beda. Juara satu atas. Ya. Wujudkan mimpinya yang tertunda tahun 2024 ini di tahun 2025 nanti insya Allah di Kabupaten Sumeneb. Amin. Ya. Terima kasih Mas Abim. Selamat atas dilantiknya tim Mas Abim di DPRD Kabupaten Sampang, dan selamat pula kepada tim Style Balap yang sudah merebut salah satu piala Grand Final lomba karapan sapi tradisional, merebutkan Piala Presiden, dan Style Balap juara 2 golongan bawah. Itu tetap keren, 6 besar dengan sapi yang sama dan belum dirubah sampai detik ini. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir obrolan saya dengan Mas Abim. Thank you for watching my channel. Jangan lupa jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Yuk, bye-bye. Bye-bye Mas Abim. Bye-bye. Mas Abim mau latihan. Latihan di DPR mungkin. Nggak tahu.